pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudik fakti dan yudik yuris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepanitraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di direktori putusan Mahkamah Agung. Jadi demikian ya perkara Pina Cirebon dari sudah diputus oleh majelis hakim dan hakim tunggal untuk perkara anak yang pada pokoknya permohonan PK ditolak ya. Itu hasil daripada musyawarah majelis yang menangani perkara Pina. Terima kasih. Ini memang kami cukup kaget mendengar putusan Mahkamah Agung. Di luar prediksi kami, di luar ekspektasi kami, di luar nalar pemikiran kami. Karena secara hukum menurut kami, secara formil, baik itu kekhilafan, baik itu novum, baik itu pertentangan keputusan ya satu dengan yang lain, kami hadirkan, kami jelaskan secara gamblang dan sistematis dalam penjelasan di dalam PK. Rupanya hakim berpendapat lain, ya kami cukup tugas berat tadi menenangkan keluarga, menenangkan kami berkunjung ke lapas, kami berkunjung menenangkan pada 7 terpidana. Ketika kami datang mereka sudah tampak pasrah, tampak tidak berdaya. Ya, kemudian mereka sudah frustasi. Kami coba menenangkan, kami coba memberikan semangat. Secara manusia kami pun ikut terhanyut bersama dengan mereka. Ya, di dalam ruangan tadi mungkin itu yang disorot dan kami memberikan penguatan kepada para keluarga. Kami sudah persiapkan mental mereka bahwa saya sampaikan bahwa ini upaya hukum. Ya, bahwa masih banyak terbuka upaya hukum lain yang bisa kita lakukan. Saya sampaikan ada gerasi, ada abolisi, ada amnesti, kemudian ada PK2, PK3 dan seterusnya. Di luar itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Mungkin dalam waktu dekat kita mohon mungkin akan audiensi dengan Bapak Kapolri, dengan juga audiensi dengan Pak Menko Hukum HAM, juga kita akan beraudiensi dengan Menko Polkam dan juga sampai kepada Bapak Presiden. Mungkin kami akan minta audiensi, minta petunjuk ya kira-kira apa yang harus kami lakukan dengan fakta, karena kita melihat putusan yang sekarang ini disampaikan seluruhnya menolak secara material ya, secara formil ya, tidak menyentuh sama sekali material. Padahal di dalam material kami menghadirkan fakta dalam persidangan. Satu, bahwa mereka dituduh membunuh, kami menghadirkan fakta bahwa tidak ada terjadi pembunuhan. Di mana tidak terjadi ada pembunuhan itu adalah bahwa dalam visum yang dihadirkan, yang didakwakan mereka ditusuk, itu tidak ada bekas tusuk, bajunya pun utuh, lukanya pun adalah luka seperti goresan terseret, bukan luka tusukan. Itu kami sudah coba hadirkan lewat ahli dokter forensik dan juga fakta yang ada. Kemudian ada saksi yang melihat bahwa peristiwa itu adalah kecelakaan. Itu tentu sesuatu yang baru kan secara material ya. Ini tapi tidak menjadi pertimbangan. Kami akan baca nanti apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim. Hal yang lain adalah ada bukti forensik. Nah, ekstraksi dari handphone percakapan Vina dan
dengan temennya ya, Widi ya, Widi Bang ya, ya? bahwa itu juga ya Widi ya itu adalah juga bukti otentik novum. Kalau itu bukan novum apa namanya? Karena itu belum pernah dihadirkan. Oke. 2 minggu kami menahan Oke. ahli untuk mengekstraknya, dan juga banyak hal yang lain bahwa mereka ini dilanggar haknya secara HAM ya, yaitu mereka dugaan penyiksaan itu ada 2 lembaga loh yang menyampaikan itu, yaitu lembaga Komnas HAM ya, dan juga lembaga LPSK yang menyatakan dugaan penyiksaan itu adanya hasil verifikasi mereka, hasil penyelidikan mereka, penelusuran mereka ya. Kalau itu dilakukan itu udah jelas, kalau dalam penyidikan saja melanggar hak, apa yang dihasilkan tentu itu melanggar KUHP kita, apalagi mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum di awal. Dari tanggal pemeriksaan kami sudah hadirkan, kami sudah buktikan, tapi rupanya ya sampai hari ini semua itu tidak dipertimbangkan, dianggap bukan novum, dianggap bukan kekhilafan, dianggap bukan kekeliruan gitu kan oleh majelis.